kembali lagi belajar bareng Wati Suara. Kali ini kita akan melanjutkan part 2, lanjutan part 1 dari pembahasan KSN Matematika tingkat Kabupaten 2022. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama itu mengenai konsep bilangan dan aljabar. Jadi ada dua konsep yang kita pakai ya. Kita baca dulu soalnya. Hasil kali 3 bilangan bulat positif berurutan. 3 bilangan bulat positif berurutan adalah 16 kali hasil penjumlahan ketiga bilangan tersebut. Jumlah kuadrat bilangan tersebut adalah. Oke, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah 3 bilangan bulat positif berurutan. Jadi kalau kita misalkan 3 bilangan bulat itu adalah A di tengah, kemudian di belakangnya ada A kurang 1, kemudian di depannya ada A tambah 2. A tambah 1 ya, maaf. Oke ya. A tambah 1. Oke. Kemudian hasil kali 3 bilangan bulat ini hasilnya 16 kali hasil penjumlahan nih. Nah, kita bikinkan bentuk persamaannya. Berarti kita tulis di sini ya. A kurang 1 A, kemudian A tambah 1 sama dengan 16 kali A kurang 1 tambah A tambah lagi A tambah 1. Aduh, tulisannya mereng-mereng nih. Kemudian kita kalikan. Nah, di sini triknya yang dikaliin yang di dalam kurung yang 2 suku dulu. A kali A kuadrat ya. Kemudian A kali 1 A min 1 kali A min A. Berarti A dengan min A berarti udah 0. Langsung aja min 1 kali 1-nya jadinya adalah min 1. Kemudian sama dengan 16 kali A ditambah A itu hasilnya 3A. 3A. Kemudian min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Berarti cukup sampai di sini. A yang ini dengan A yang ini boleh kita coret ya. Nah, tinggallah A kuadrat kurang 1 sama dengan 16 kali 3. Kita selesaikan, maka itu bisa kita dapatkan hasil A kuadrat kurang 1 sama dengan 16 kali 3 berapa? 48 ya. Nah, pindah ruas jadinya A kuadrat kurang 1 kurang 48 jadinya kurang 49 sama dengan 0. Nah, kalau udah sampai bentuk seperti ini di olimpiade atau soal KSN, kita ditugaskan untuk memfaktorkan dia bentuk persamaan kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat. Otomatis kita bikin faktornya. Akar dari A kuadrat adalah A, akar dari 497 ya, karena dia negatif berarti yang satunya negatif 7, yang satunya lagi lawan dari negatif 7 itu adalah positif 7. Nah, inilah bentuk faktornya. Maka bisa kita dapatkan nilai A-nya, salah satunya adalah positif dari 7, A sama dengan 7 dan A sama dengan negatif 7. Nah, nyampe di sini kita kembali lagi ke soalnya nih. Ke soalnya tadi katanya hasil kali 3 bilangan bulat positif. Otomatis yang ini tidak kita pakai. Kenapa? Tidak memenuhi. Karena min 7 itu kan bilangan negatif. Sedangkan yang diminta adalah bilangan bulat positif. Berarti A-nya sama dengan 7. Nah, tadi bilangannya itu terdiri dari apa? Yang pertama adalah A kurang 1 ya. A kurang 1 berarti A-nya 7. Kurang 1 jadinya bilangannya adalah 6. Kemudian bilangan kedua adalah yaitu A-nya 7. Kemudian tadi di setelah A di depannya ada angka A tambah 1. 7 tambah 1 berapa? 8. Sedangkan yang ditanya oleh soal adalah, kembali ke soal lagi, jumlah kuadrat bilangan tersebut. Nah, jumlah kuadrat bilangan tersebut berarti kita kuadratkan masing-masing. Kita kuadratkan masing-masing, berarti ini pangkat 2 ditambah pangkat 2 ditambah, kemudian ini juga pangkat 2. 36 tambah 49 tambah 64 hasilnya berapa? 149. Inilah jawabannya. Selesai ya satu soal. Nah, di sini berarti jawabannya yang benar itu adalah yang B ya. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 ini konsep bilangan nih. Kita baca dulu soalnya. Arya mendapat giliran ronda setiap 4 hari. Benny mendapat giliran setiap 5 hari. Dan Charlie mendapat giliran setiap 6 hari. Nah, di sini kata kuncinya ya. Kalau udah pakai kata setiap
pergiliran. Terus ada kata jika Arya dan Beni ronda bersama-sama. Nah, kata kuncinya di kata bersama-sama itu berarti yang kita pakai adalah konsep bilangan KPK. Pada tanggal 1 Januari dan Charlie ronda 2 hari setelahnya, maka mereka bertiga pada giliran ronda bersama-sama yang ketiga kalinya adalah. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi yang diketahui ini nih. Dia si Arya dan Beni bersama-sama 1 Januari. Arya dan Beni 1 Januari. Nah, otomatis kita harus cari dulu nih. Kira-kira si Arya dan Beni ini bersama-sama lagi tanggal berapa gitu. Otomatis kita cari KPK-nya ya. Arya 4, Beni 5. Berarti KPK dari 4 dan 5. Ayo berapa anak KSN udah harus tahu ya tanpa dicari. Tanpa harus dicari satu-satu. Nah, 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Berarti mereka akan bersama-sama lagi. Arya dan Beni akan bersama-sama lagi pada tanggal berapa? A dan B akan bersama-sama lagi tanggal 21. Kenapa tanggal 21? Karena 20 hari setelah tanggal 1 Januari. Kemudian Charlie ronda 2 hari setelahnya gitu. Berarti setelah tanggal 1 Januari, Charlie-nya ronda 2 hari setelahnya. Berarti Charlie itu rondanya tanggal berapa? 2 hari setelah tanggal 1 berarti tanggal 3 ya. Si C rondanya 3 Januari. Nah, katanya tadi si C ini mendapat giliran setiap 6 hari. Kita harus mencari kapan dia bertiga itu sama-sama. Otomatis kita lihat ya, setelah tanggal 3 Januari dia tanggal berapa lagi? Dia kan gilirannya setiap 6 hari ya sih. Berarti setelah tanggal 3, tanggal 6 hari setelah tanggal 3 berarti 9 Januari. Kemudian 6 hari setelah tanggal 9 adalah 15 Januari. Masih belum sama dengan 21 ya, berarti masih kecil dari 21, maka kita teruskan setelah 15 Januari tambah 6 lagi berarti 21 Januari. Otomatis di sini kita simpulkan mereka bertiga bersama-sama pertama sekali itu adalah jatuhnya di tanggal 21 Januari. Nah, si B, si C itu bersama-sama pertama kalinya 21 Januari. Sedangkan yang ditanya adalah mereka bertiga bersama-sama untuk yang ketiga kali. Otomatis kita harus tahu nih KPK dari A, B, dan C. Kalau tadi kan KPK A sama B aja. Sekarang KPK dari 4, 5, dan 6. Karena si Arya kan setiap 4 hari, si Beni setiap 5 hari, si Charlie setiap 6 hari. Berapa itu KPK 4, 5, dan 6? Cari sendiri ya. Dicek itu adalah 60. Berarti jatuhnya 60 hari setelah 21 Januari. Nah, untuk yang pertama sekali 21 Januari. Kemudian untuk yang kedua kalinya berarti 60 hari setelah 21 Januari. Yang ditanyakan untuk yang ketiga kalinya berarti 60 tambah 60 lagi 120. Berarti jawabannya itu 120 hari. 120 ya. 120 hari setelah 21 Januari. Ayo tebak, kira-kira tanggal berapa sih mereka bersama-sama bertiga untuk yang ketiga kalinya? Nah, itu jatuhnya adalah pada tanggal 21 Mei 2022. Silahkan dicek ya, 120 hari setelah tanggal 21 Januari. Kenapa 120 hari? Karena kan yang diminta yang ketiga kalinya ya. Tanggal 21 Januari adalah yang pertama. Berarti 60 hari setelah 21 Januari ditambah 60 hari lagi setelah itu, maka jatuhnya 120 hari setelah 21 Januari. Jawabannya adalah 21 Mei 2022. Oke, sekian jawabannya. Berarti yang benar di sini jawaban kita adalah yang C, yaitu 21 Mei, maaf. Oke, selesai. Lanjut, soal terakhir di part yang kedua ini adalah konsep geometri. Diberikan persegi panjang ABCD nih, AB-nya 12. Berarti kita pakai dulu mana penanya. Oke, AB 12. Kemudian si AD atau lebarnya 6 ya. Kemudian di sini yang diketahui itu BE sama dengan BF, DG sama dengan DH yaitu P. Nah, kita kasih hurufnya biar kita nggak lupa ya. Ini P, ini P, ini P. Bentar, geser ke atas.
Ini angkanya juga P. Nah, sampai di sini yang ditanya itu apa sih sebenarnya? Jika ruas garis FA dan EG berpotongan di tengah nih, pas di tengah ya, yaitu di titik O, dan luas daerah yang diarsir adalah 12,5% dari luas ABCD. Oke. Kita perhitungkan ya. Luas arsir 12,5% dari luas ABCD. 12,5 itu setara dengan 1/8. 1/8 dari luas ABCD. Panjangnya 12, lebarnya 6. Berarti 1/8 dari panjang kali lebar. 12 kali 6. Nah, 12 kali 6 berapa? 12 kali 6 itu 72. 72 bagi 8 dapatnya 9. Otomatis luas yang diarsir ini yang berbentuk apa nih ya? Kayak diagonal gitu, yang diarsir adalah 9. Namun untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita nggak sampai di sana aja. Yang ditanya itu adalah nilai P nih. Nah, kita fokus ke P. P itu kan sebagian kecil dari yang di dalam persegi panjang ya. Nah, sekarang Watiswara pengen ambil sebagian kecil juga nih. Di sini Watiswara menandai dari titik tengah ke bawah. Maaf, ini kurang lurus. Oke, anggap aja ini lurus ya, dari titik tengah ya, dari titik O ke bawah, sehingga dihasilkanlah, anggap ini ada X, titik X ya, titik bantunya X. Sehingga ini coba perhatikan trapesium OPBX. Nah, terbentuk trapesium ya. OPBX. OF ya, maaf. OFBX. Nah, kita akan menghitung luas si trapesium aja. Kalau trapesiumnya OFBX aja, itu kan berarti cuman yang masuk yang diarsirnya setengah ya. Kalau yang diarsir tadi totalnya 9, berarti kalau cuman yang OEF yang diarsirnya cuman 1, berarti setengah dari 9 ya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita kerjakan dulu. Kita mencari luas dari OFBX. Nah, itu sama dengan luas OFBE ditambah dengan luas segitiga OEX. Nah, sampai di sini paham ya? Luas dari trapesium OFBX itu sama dengan luas yang diarsir OFBE kita tambah dengan luas segitiga OEX, si titik bantu. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari dari si OFBX. OFBX perhatikan, dia kan trapesium nih. Trapesium itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya adalah si BF, yaitu si P. Kemudian yang di bawahnya si OX. OX itu kan panjangnya sama dengan si lebar persegi panjang setengahnya ya. Karena dia dari titik O ke bawah itu kan setengah tuh. Setengah dari 6 kan 3 ya. Berarti luasnya itu sama dengan, kembali. Nah, kita kasih penanya, ayo. Berarti P, sisi sejajar yang di atas, ditambah sisi sejajar di bawah, setengah dari 6 adalah 3. Kemudian kali tinggi. Tingginya tadi kan yang bagian ini ya, si X ke B. X ke B ini panjangnya, kalau O di tengah maka X di tengah juga nih. A ke B kan 12, berarti X ke B aja berarti 6 dong. Nah, berarti di sini kita bisa kali dia langsung sama 6. Kemudian kita bagi 2 karena jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ini rumus trapesium ya. Ini luas OFBE. OFBE itu kan luas yang diarsir cuma 1 buah. Tadi luas yang diarsir totalnya 9. Kalau cuma 1, dia tadi 2. Berarti setengah dari 9 adalah 4,5. Ditambah dengan luas segitiga OEX. Perhatikan lagi gambarnya. Luas segitiga OEX. Kalau kita arsir ini gambarnya kira-kira Oke. Nah, ini yang berwarna kuning, yang ada arsiran warna kuning ya. Nah, ini alas kali tinggi. Alasnya berarti dari X ke B, dari X ke E. Berarti
6 kurang P ya, alasnya 6 kurang P, tingginya adalah 3. Kita masukin angkanya ke sini. Rumus luas segitiga itu kan biasa ya, setengah kali alas kali tinggi. Berarti alasnya tadi 6 dikurang P, kurang 6 dikurang P, ini alas kali tinggi. Tingginya tadi 3 bagi 2. Ini kali ya. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau bentuknya begini, ini bisa langsung ya. 6 bagi 2 hasilnya 3 ya. Oke, kita lanjutkan perkalian kedua ruas. Nah, ini ke aljabar lagi nih perginya. Karena di sini ada penyebutnya 2, maka supaya gampang kali 2 semua nih. 2-nya kita kaliin ke kiri. 2 kali ada angka 3 di sini ya. Sini ada angka 3, berarti 2 kali 3 dulu 6. 6 kali ke P hasilnya 6P. Kemudian 6 kali ke 3 hasilnya 18. Sama dengan 2-nya kita kaliin ke 4,5 hasilnya 9, sama ditambah 2 yang ini hilang ya, karena dikali 2, maka sisa kita tinggal kaliin 3 ke 6. 3 ke 6 hasilnya 18, 3 ke min P hasilnya min 3P. Nah, kita selesaikan. Kita pindah ruaskan min 3P, berarti 6P ditambah min 3P pindah jadinya positif 3P. 6P tambah 3P 9P. Sama dengan 9 tambah 18 itu kemudian kita kurang lagi dengan 18. 9 tambah 18, pindah ruas nih 18 yang di kiri. Berarti ini habis ya, 0. Maka 9P sama dengan 9, maka P aja itu nilainya sama dengan 9 bagi 9 dapat 1 dong. Maka nilai P adalah 1. Maka jawaban di sini yang tepat itu adalah C1. Oke, kurang lebih seperti itu prosesnya. Mudah-mudahan adik-adik semua, teman-teman guru semua, para sahabat Wati Suara itu mengerti dan paham mengenai proses atau pola pikir untuk penyelesaian soal-soal KSN ini. Nah, ini tingkat SMP yang kabupaten ya. Kemudian untuk soal-soal berikutnya, supaya tidak ketinggalan info, makanya silahkan subscribe, share, dan komentar di kolom komentar apa yang harus Wati Suara bahas. Karena dengan komentar-komentar teman-teman semua, sahabat Wati Suara semua, Wati Suara bisa menyajikan soal-soal yang sahabat inginkan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.